Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana peradaban Arab Saudi zaman Tarumanegara? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh sahabat kita dalam beberapa video sebelumnya. Pertanyaan peradaban pada masa Tarumanegara tentunya berada pada kurun waktu abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Pertanyaan ini sering admin dengar dari teman-teman dalam obrolan santai sembari ngopi. Pertanyaan tersebut dengan asumsi bahwa rekan-rekan yang bertanya seperti itu ingin mengetahui benang merah seluruh peradaban dunia yang terkait dengan sejarah bangsa di Nusantara. Dalam perjalanan peradaban bangsa Nusantara hingga menjadi Indonesia, secara garis besar dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah dibagi lagi berdasarkan arkeologi, juga berdasarkan geologi dengan pembabakan yang berbeda-beda. Anda dapat melihatnya langsung dalam blog Historiana. Zaman sejarah terhitung sejak ditemukannya bukti tertulis yaitu prasasti. Prasasti tertua di Indonesia adalah peninggalan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Loh, bukannya Salakanegara yang paling tua? Barangkali Anda akan bertanya seperti itu. Untuk Kerajaan Salakanegara, sampai hari ini belum ditemukan prasastinya. Sumber dalam negeri yang membahas keberadaan Salakanegara adalah Naskah Raja-Raja Ibumi Nusantara karya Pangeran Wangsakerta Cirebon. Dukungan lainnya berdasarkan informasi dari luar negeri, yaitu dari Tiongkok. Oleh karena itu, Salakanegara yang belum memiliki prasastinya masih termasuk proto-sejarah. Informasi berdasarkan dari luar negeri belum termasuk dalam kategori sejarah. Kembali ke pertanyaan mengenai peradaban negeri-negeri yang tercatat memiliki hubungan dengan Nusantara adalah India, Cina atau Tiongkok, Arab, Turki, dan Jepang. Meskipun demikian, catatan yang paling minim tentang adanya hubungan di zaman kuno, bahkan zaman prasejarah, adalah antara Nusantara dan Jepang. Penelitiannya baru intensif pada tahun 2000-an, itu pun dari para peneliti Jepang sendiri. Para peneliti Indonesia belum banyak yang memfokuskan pada data hubungan panjang bangsa Nusantara dengan Jepang. Apalagi dengan negara Arab Saudi dan negara-negara yang berbahasa Arab sekarang yang berada di semenanjung Arabia. Informasi-informasi peradaban yang terkait dengan sejarah Nusantara dari luar negeri akan melengkapi kronologi sejarah Nusantara. Jejak awal peradaban Nusantara pada abad ke-4 banyak kita jumpai dari sumber naskah Cina, sedangkan dari India banyak yang samar. Bahkan kisah awal para pengungsi Salankanyana ke Nusantara diantaranya ke Pulau Jawa dan kemudian menjadi raja-raja awal peradaban, yaitu raja-raja dari Kerajaan Tarumanegara yang bermarga Warman dari Salakanyana, India, tidak dapat kita cross-check secara lengkap datanya dari negeri asalnya, yaitu negeri Bharata atau sekarang negeri India. Lalu bagaimana dengan informasi dari Arab Saudi, Yaman atau negara-negara seputar semenanjung Arabia yang secara geografis menghadap Samudra Hindia di Teluk Arab dan telah lama menjadi jalur perdagangan maritim Nusantara? Jejaknya masih gelap. Kini Arab Saudi melalui Wizaratus Siyaha atau Kementerian Pariwisata tengah getol mempromosikan wisata sejarah negara Arab Saudi semenjak prasejarah hingga berbagai zaman berikutnya. Banyak artefak yang selama ini tidak terungkap ke publik mulai dipamerkan secara intensif. Telah 15 negara di Eropa, Amerika, dan Asia menjadi ajang pameran artefak Arab Saudi sejak zaman prasejarah itu. Sayangnya, pameran keliling Kementerian Pariwisata Arab Saudi tidak memamerkan benda-benda tinggalan budaya mereka di Indonesia. Untuk negara Asia, Arab Saudi hanya memamerkannya di Cina, Jepang, dan Taiwan serta Korea. Beberapa prasasti dan arca peninggalan sejarah Arab Saudi abad ke-5 Masehi menarik perhatian dunia. Di abad itu, di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Tarumanegara, apakah telah ada hubungan dagang dan kebudayaan dengan Tarumanegara? Kita tunggu saja perjalanan bukti-bukti artefak arkeologis Arab Saudi
akan mengungkap hubungan dengan negeri-negeri sekitarnya seperti Irak, Persia, India, Cina, bahkan Nusantara di zaman awal Masehi. Arab Saudi sangat kaya dengan tinggalan artefak semenjak 9000 sebelum Masehi. Di zaman dahulu, komoditas utama perdagangannya adalah dupa. Dan dupa yang paling terkenal di zaman itu adalah dupa cendana dan gaharu. Kita tahu bahwa sumber untuk pembuatan dupa cendana dan gaharu berasal dari Nusantara.